Yang ini merupakan gold medalnya. Gold medal. Yang ini merupakan special award dari Malaysia. Mungkin dari saya yang buat saya tertarik dengan itu, saya ingin mencoba hal baru. Ingin mencoba meneliti sebuah hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kami mengikuti NASPO yang mana itu tingkat nasional dan alhamdulillah kami mendapatkan medali perunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Hai guys, saya Kediri. Alhamdulillah akhirnya saya mendapat penghargaan luar biasa, gold medal. Nah ini KITL ya apa? LKTI. Ini saya jadi belepotan nih. Karena memang sayang sertifikat ini bukan milik saya. Saya tuh sebenarnya mengidam-idamkan ini adalah sertifikatnya adik-adik saya. Gold medal yang mana lomba karya ilmiah internasional ini didapatkan yang notabene hari ini adik-adik saya dari SMA Negeri 1 Kota Kediri atau biasa disebut dengan SMAS hadir di hadapan Anda semuanya. Big applause untuk adik-adik dari SMAS yang berprestasi. Halo, apa kabar? Halo. Nah, ini dengan siapa nih? Perkenalkan, nama saya Adrian Azari Fanani, dipanggil Adi. Oke, satu-satu dulu, jangan tegang. Ya, biasa saja. Justru saya nih yang tegang ya. Oke, satu-satu dulu. Nama saya Adrian Azari Fanani, saya dari kelas UIPS. Oke. Biasa dipanggil Adi. Adi. Iya. Oke, Adi. Kalau kamu? Saya Ahmad Fauzan Amrullah dari kelas 11 MIPA B, biasa dipanggil Ava. Adi dan Ava. Iya. Wih, keren nih. Ini tak kembalikan ya. Ini piagam bukan punya saya. Oh, iya. Saya hanya memegang aja sudah bangga karena saya memiliki adik-adik dari Kota Kediri yang mana bisa mengharumkan nama Indonesia yang meraih medali emas. Wis, bangga kalian. Bangga. Apalagi saya. Yang notabene ingin sekali mendapatkan penghargaan tapi seumur hidup saya itu tidak pernah mempunyai penghargaan, tapi paling tidak terwakilkan lah dengan kalian gitu ya. Ini sedikit saya bacakan ya pemirsa yang ada di luar sana terkait informasi terkait LKTI ya. Jadi baru-baru ini siswa dari Kota Kediri itu telah menorehkan prestasinya di kancah internasional dalam kejuaraan tingkat internasional yang bisa dibilang sangat keren dan pastinya telah menyisikan sejumlah kontestan yang secara kemampuan itu bisa dibilang atau bisa kita bayangkan sendirilah. Nah, tentunya ya seperti apa merebutkan golden emas ya. Golden itu emas ya. Yeah. Golden apa? Ini jadi nervous akunya. Nih, medali emas ya, gold medali ya. Nah, itu dari berapa negara? 22 negara. 20 negara. 22 negara. Iya. Wih, keren. Jadi mengalahkan 21 negara ya. Dari 305 tim. Dari 305 tim. Ini tepuk tangan dulu nih. Jadi kawan-kawan semuanya nih, para pemuda berprestasi tersebut nih ada dua adik saya ini di depan saya ini dari SMAS 1. SMAS itu ya SMA Negeri 1 ya. Ini kok ada SMASnya nih. Wah, ini piye iki? Masa bikin enggak iki? Jadi artinya dari SMAS Kota Kediri ya. Dalam ajang perlombaan karya tulis ilmiah LKTI Internasional ajang World apa nih? Ini tolong dibacakan dah. Iya. Wes aku daripada bingung wes. Wacanan. World Science Environment and Engineering Competition. Oke. Apa kuwi artinya? Itu merupakan kompetisi sains, lingkungan dan teknik tingkat internasional. Wih, tepuk tangan dong. Aku gak apa-apa ngerti bahasa Inggris soalnya. Oke. Apa kabar sehat ya pastinya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini senyumnya tuh penuh dengan makna loh. Ini umur berapa nih kira-kira? 17. 17? Saya 16. Wih, aku dulu ngapain umur 16 17 ya? Masih sibuk pacaran, nge-mall. Kalian kok bisa gini tuh makannya apa? Ya, biasa aja. Biasa aja. Nasi. Enggak ada suplemen dari profesor mana gitu bisa biar otak kita encer gitu? Enggak ada. Enggak ada. Dukungan dari orang tua tapi ada ya? Ada, Sekolah apa gitu. Orang tua. Kok bisa gini tuh gimana?
Ya mungkin dari dukungan orang tua, juga inisiatif diri sendiri, ingin membanggakan sekolah juga, dan juga mungkin ingin menambah nilai-nilai prestasi di sekolah. Ya, yang terutama niat ya. Niat. Oh, yang pertama itu ada 2 medali, yang satunya 1, yang satunya 2, itu maksudnya gimana? Yang ini. Oke, ditunjukkan ke kamera dong. Yang ini merupakan gold medalnya. Gold medal. Yang ini merupakan special award dari Malaysia. Wis. MAISU, Malaysia Young Science Olympiad. Wis, keren. Ya. Tepuk tangan loh. Bukan hanya tingkat lokal, tapi internasional. Jangankan saya ya tingkat lokal, tingkat kelurahan aja sering gagal. Saya bangga sekali dengan kalian ini, luar biasa Mas Adi dan juga Mas Afa. Oke. Ini BTW ini apa sih yang membuat kalian tuh tertarik di KIR? Apalagi ini bukan KIR ece-ece ya, di tingkat internasional. Kalau mungkin dari saya, yang buat saya tertarik dengan KIR itu saya ingin mencoba hal baru. Ingin mencoba meneliti sebuah hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Itu merupakan tantangan bagi saya juga. Kalau Adi sendiri? Nah, kalau dari saya sebenarnya ikut organisasi ilmiah di SMA 1 itu karena saya masuk di SMA lewat jalur prestasi KIR. Jadi saya harus melanjutkan prestasi saya tersebut. Jadi masuk di SMA 1 lewat jalur KIR itu. Iya. Emang dari awal tuh emang suka banget terkait KIR itu sendiri. Iya, soalnya menemukan inovasi-inovasi baru ya. Paling tidak untuk ingin menjadi penemu-penemu lah ya. Dari KIR sendiri itu temanya yang diusung apa sehingga bisa meraih medali emas? Kalau dari kami itu mengambil tema teknologi. Sama ya teknologi. Satu tim. Terkait teknologi semacam apa? Teknologi semacam IoT, Internet of Things. Apa itu? Itu semacam program, nanti bisa disalurkan ke sensor-sensor gitu. Aku gak tekong ini. Sangat gak tekong. Saya jadi tensi dan juga minder karena saya tuh sangat-sangat bangga lah terhadap adik-adik kita yang notabene di Kota Kediri. Kan saya tahu tuh banyak pelajar tuh sukanya tuh tawuran, pacaran, tetapi sedangkan kalian tuh enggak, kalian tuh sudah bisa dengan usia segini sudah bisa go internasional lah katakanlah. Saya tidak bisa membayangkan kalau sama-sama ini seusia saya itu saya enggak tahu, gila mungkin bisa menemukan sesuatu yang wow dan juga bermanfaat bagi mungkin bangsa Indonesia bahkan dunia, mungkin seperti itu. Ini semua juga bukan kami saja, tapi ini berkat dari pembimbing kami yang hebat-hebat juga. Pembimbing. Iya. Siapa pembimbingnya? Ada Pak Farid, terus Pak Vicky, dan Pak Ilham. Itu semua tergabung dari OASE ya? Iya. OASE itu apa sih sebenarnya? OASE itu singkatan dari Owl Association Salutary Education. Itu merupakan organisasi karya ilmiah di SMA 1 Kediri. Owl itu burung hantu ya? Iya. Burung hantu. Iya. Jadi kalian tuh suka begadang gitu? Enggak ya? Kan burung hantu itu penglihatannya tajam. Tapi memang kadang burung hantu itu merupakan lambang atau simbol pendidikan ya. Gitu. Saya sedikit-sedikit juga paham loh terkait pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya proses penjaringan awal hingga akhir itu seperti apa? Mungkin terkait KIR LKTI ini yang kalian ikuti penjaringannya hingga apa? Pasti dari bawah dulu dong ya, sebelum bisa menjadi wakil dari Indonesia dan sebagainya. Bukan sih, itu sebenarnya langsung final, langsung presentasi. Langsung presentasi. Jadi kita daftar, langsung kita disuruh ke UI-nya. Gitu. Iya. Jadi tidak ada penjaringan atau mengalahkan langsung presentasi itu langsung finalnya itu. Langsung finalnya. Jadi tujuan dari ISA sendiri yang mengadakan ini tujuannya agar anak muda itu menyukai penelitian. Research is fun. Yes. Tadi berapa peserta? 305 tim. 305 tim. Iya. Satu tim terdiri dari maksimal 5 anak. Maksimal 5 anak. Minimalnya 2. Minimal 2, maksimal 5 ya. Wis, keren itu luar biasa loh. Itu kira-kira tim mana yang menurut kalian itu menjadi pesaing terberat?
Tim dari luar Indonesia. Luar Indonesia. Ya. Kan ya banyak, maunya dari negara mana? Terutama dari Thailand. Thailand. Ya. Wih, nah ini Thailand kesukaannya nih Mas Ardi itu. Oke, mungkin peran sekolah sendiri nih dalam mendukung kalian untuk di KIR itu seperti apa? Sekolah sangat mendukung kami di bidang karya ilmiah. Oke. Iya, wujud dukungannya apa? Ya, terutama misalkan kami membutuhkan dana untuk membuat alat, membutuhkan dana untuk biaya pendaftaran, mungkin sekolah bisa membantu. Oke, mungkin bisa diceritakan hasil dari kalian mengikuti OASE dan juga KIR itu yang sudah kalian tekuni sejauh ini. Selain penghargaan yang barusan ini kalian dapatkan di tingkat internasional tuh apa saja? Ya, yang pertama dulu kami memulai awal karir kami bersama itu kami mengikuti lomba yang masih kecil-kecilan, masih nasional di kampus UNESA dulu. Tapi sayangnya dulu kami itu masih belum lolos. Ya, selanjutnya kami mengikuti NASPO yang mana itu tingkat nasional dan alhamdulillah kami mendapatkan medali perunggu. Merupakan awal bagi kami termotivasi juga lagi untuk bisa meraih banyak medali. Ini aku nih orangnya kepo ya kalau lihat anak-anak kayak gini. Maksudnya kalian tuh kan masih terbilang masih di bawah usia 17 tahun ya, belum punya KTP kan ya? Sudah. Oh, sudah. Saya belum. 17 ya? Iya, baru bulan kemarin. Ya. Kamu masih belum? 16. Oh, sabar ya. Yeah. Sabar. Saya tuh suka kepo terhadap anak-anak yang pintar-pintar kayak kalian ini terkait kok bisa pintar itu keseharian kamu tuh ngapain gitu? Untuk keseharian ya biasa aja. Belajar terus sebenarnya saya juga ikut pramuka. Terus kalau malam baca buku gitu aja sebenarnya. Cari-cari jurnal peneliti juga untuk mencari referensi untuk penelitian selanjutnya. Sajane ya podo kayak sing tak lakoni sih, tapi kok gak podo ya? Kok gak sama gitu loh. Kan aneh ya? Atau mungkin emangnya akunya aja yang kurang gitu. Ketika kalian bertanding itu berapa hari kemarin? 5 hari. Persiapannya sendiri yang kalian lakukan apa itu? Ya mungkin waktu sebelum ke UI-nya kami latihan presentasi dulu, latihan speaking Inggrisnya dulu, latihan trying alatnya juga. Dan juga kami membuat pengendapan koagulen dari kulit pisang kepok dan arang sekam padi. Suka dukanya mengikuti LKTI kemarin itu seperti apa? Suka dukanya. Barangkali sukanya apa? Dukanya mungkin kangen keluarga atau mungkin barangkali hal-hal lain lah. Keseruan-keseruan yang terjadi. Keseruannya di sana kan dapat banyak teman, dapat juga kita bisa melihat berbagai macam judul yang sangat bagus juga. Nanti bisa bahan penelitian juga selanjutnya. Mungkin kalau dukanya ya jauh dari keluarga. Artinya banyak keseruan di sana, mungkin bisa bersosialisasi dengan suku budaya dari negara-negara lain dan lain sebagainya. Sempat kemarin ketemu orang Papua ada. Orang Papua juga ada. Ya. Tapi ini bukan hanya laki-laki saja ya, maksudnya perempuan laki-laki kan untuk kontestannya. PDKT ada dong. Gak ada. Masa sih yang benar? Masa terbesit saja gitu enggak ada? Kalau yang lihat-lihat ada. Tapi kalau PDKT belum. Ya gitu. Orang kalau berprestasi itu nggak kayak saya gitu. Pikirannya cewek dulu enggak. Tapi kalau orang berprestasi pikirannya bukan itu. Penghargaan atau prestasi-prestasi yang nanti bisa didapat gitu. Keren. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Haji dan juga Mas Afa. Wis keren, luar biasa. Ini BTW yang melatar belakangi kalian itu suka terkait KIR itu apa awalnya? Kami mungkin melihat dari berita-berita ya, banyak misalkan di Indonesia itu ada belakangan ini ada masalah ini. Nah, kami mencoba untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Kalau Mas Adi? Untuk yang ikut KIR yaitu karena meneliti itu menurut saya seru. Dan juga
meneliti juga dapat mengasah kita untuk menulis yang mana nanti bisa digunakan untuk jenjang selanjutnya menulis skripsi di perkuliahan nanti. Iya, betul. Karena memang kalau kita bisa menulis, kita bisa membuat karya ilmiah itu kita tuh bisa membuat ilmu membagikan ilmu lewat tulisan-tulisan kita. Setidaknya kalau nantinya kita mungkin sudah nggak ada di dunia ini, paling tidak minimal karya-karya kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga kita mendapatkan berkah-keberkahan itu sendiri gitu. Itu luar biasa. Itu mungkin barangkali kesulitan-kesulitan yang dihadapi apa sih terkait persiapan atau KIR itu sendiri? Kesulitannya mungkin ya waktu saat pembuatan alat itu, misalkan kan kami dulu menjemur kulit pisangnya dahulu sebelum diolah menjadi pengendapan. Itu mungkin kadang-kadang cuacanya tidak mendukung, biasanya kadang hujan, terkadang panas, jadi kita harus menunggu dulu gitu. Dan juga waktu mengoven arang sekam padi itu harus berhadapan dengan api yang besar, jadi panas, keringat gitu. Emang yang kalian temukan itu apa sih, maksudnya tadi kan kayak sekam padi sama kulit pisang, itu apa yang kalian temukan terkait untuk apa? Itu untuk pengendapan, untuk mengendapkan zat besi di dalam limbah rumah tangga. Jadi untuk mengetahui keefektivitasan pengendapan air limbah rumah tangga yang dikombinasikan dengan kulit pisang kepok dan arang sekam padi. Supaya agar di lingkungan, di pemukiman itu bisa mendapatkan air bersih, tujuannya gitu ya, kayak semacam filter gitu ya. Jadi air limbah itu tidak langsung dibuang ke tanah. Diolah terlebih dahulu kan nanti menjadi air yang bersih. Yang menyebabkan kalian itu mengambil tema itu atau menemukan itu tuh apa awalnya? Kalau dari saya tuh, saya melihat di lingkungan saya itu masih banyak tanah-tanah itu yang berbau istilahnya bau busuk. Dan saya juga sering melihat tetangga-tetangga saya itu membuang air misalkan hasil mencuci, mencuci baju, mencuci piring itu dibuang sembarangan. Iya, apalagi dengan deterjen ya. Iya, dengan deterjen itu membahayakan. Emang yang saya tanyakan nih, mungkin di situasi di lingkungan rumah kalian sendiri ya, atau mungkin di lingkungan sekolah sejauh ini limbah di lingkungan saat itu seperti apa yang kalian lihat? Mungkin paling tidak di kota Kediri lah, mungkin di lingkup kecil di sekolah, di rumah, atau mungkin di jalan-jalan yang sama-sama lihat. Untuk limbahnya? Iya. Kami masih memakai limbah yang ringan saja, misalkan untuk hasil mencuci piring dan mencuci baju, harus hasil mandi. Kalau selebihnya itu masih sedikit berat buat kami. Kan ini kan kalian kan sudah menemukan itu dan bisa menjadi di internasional, di tingkat internasional, bahkan mendapat golden medali medali emas ini. Ini pasti tidak berhenti di sini dong. Tidak. Bukan hanya untuk ajang lomba selesai. Pasti ingin kalian terapkan di kota Kediri. Nah, peran serta pemerintah itu seperti apa? Harapan kalian terkait penemuan-penemuan yang kalian lakukan. Harapan kami mungkin pemerintah bisa memfasilitasi kami, bisa membuatkan kami semacam rumah laboratorium kecil untuk kami mengembangkan proyek kami tersebut. Soalnya kan waktu itu alatnya ini kan masih belum besar, maksudnya belum standar lah untuk bidang industri seperti itu, masih hanya untuk satu rumah aja gitu misalkan. Artinya mungkin ke depan kalian ingin memproduksi secara massal? Iya, massal dan yang lebih besar mungkin. Mungkin itu sangat butuh bantuan dari pemerintah ya. Butuh. Dengan pihak terkait mungkin seperti itu. Mungkin sejauh ini alat temuan itu rencana mau dikemanakan? Apakah hanya berhenti di sini atau mungkin dicoba-coba untuk dipromosikan ke sana kemari dan lain sebagainya? Untuk saat ini sih belum ada pemikiran yang seperti itu sih.
sejauh ini ada dong ingin diproduksi secara massal supaya bermanfaat minimal di kota Kediri lah. Iya, benar. Seperti itu. Harapan itu ada ya Pak. Ada, harapan pasti ada. Oke, mungkin ada yang disampaikan ke pemerintah Kota Kediri minimal di tingkat kota lah, di Pemda Kota Kediri lah, terkait keinginan kalian tuh terkait alat ini tuh seperti apa? Mungkin kami berharap agar pemerintah lebih mendukung para peneliti muda, agar para peneliti muda ini sangat pintar-pintar semua. Jadi mereka juga butuh dukungan dari pemerintah. Apalagi juga alat kami ini juga butuh dukungan dari pemerintah. Oke. Ini kan kita yang namanya penemuan. Ini bukan hanya istilahnya kayak brand penemuan dan sebagainya itu ya. Kayak bukan hanya makanan. Kayak orang menciptakan sebuah lagu karya itu pasti ada hak cipta dong ya. Terkait haki. Nah itu alat kalian sejauh ini bagaimana? Apakah sudah dihaki atau hanya sekedar untuk lomba atau bagaimana? Kalau untuk saya ini belum sampai ke haki. Ya masih untuk kita ajukan ke lomba aja. Iya. Sebenarnya dulu pengendapannya itu sudah pernah dipakai oleh kakak kelas kami dulu yang semas juga dan mendapatkan masih harapan dulu kayaknya, sepertinya masih harapan. Dan kemarin kami sempat kontak dengan kakak kami tersebut untuk meminta izin memakai penemuannya lagi, yaitu pengendapan untuk dipakai ke alat kami ini. Artinya lebih disempurnakan. Iya, disempurnakan lagi. Siap. Ini saya ya juga mungkin harapan ya, saya sendiri mewakili anak-anak yang luar biasa, mungkin untuk pemerintah Kota Kediri lebih concern lagi terhadap anak-anak kita yang mungkin mempunyai bakat-bakat yang luar biasa. Kalau bukan kita lagi ya siapa lagi gitu kan. Mungkin harapan saya mungkin untuk pemerintah Kota Kediri seperti itu. Sebenarnya bukan hanya pemerintah Kota Kediri, tetapi di tingkat provinsi Jawa Timur, bahkan di pusat, di Indonesia dan lain sebagainya, mungkin terkait anak-anak yang luar biasa ini paling tidak adalah bukan hanya sekedar kita menemukan untuk lomba selesai, tetapi paling tidak kita butuh bantuan atau rangkulan dari pemerintah. Bukan berarti sejauh ini pemerintah tidak merangkul ya, merangkul, cuma mungkin kurang lebih spesifik lah ya. Artinya gitu ya, seperti itu. Ini bocoran nih ya, tidak apa-apa bisa disampaikan di sini. Kan kalian kan sudah mengharumkan semas nih. Sebenarnya bukan hanya semas ya, tapi bangsa Indonesia, negara kita gitu kan. Nah, ada nggak reward yang diberikan? Dari semas, dari pemerintah mungkin berupa apalah hadiah atau apa? Sebelum ini belum ada. Sejual pun. Liburan apa gitu. Belum ada. Tetapi ketika meraih itu dapat hadiah dong. Waktu di sana. Iya. Ya cuman medali sama medali. Sama hadiahnya mungkin tambahan yang special award-nya itu dari Malaysianya. Gitu. Nggak ada kayak beasiswa atau kemana, mungkin barangkali kuliah di luar negeri itu atau apa? Nggak ada. Atau mungkin penyelenggaranya dari UI ya? Bekerja sama dengan ISA. Mungkin barangkali bisa masuk UI secara langsung tanpa tes ini itu gitu. Ya, kami belum tahu itu. Belum tahu pasti. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Terlepas dari LKTI yang sudah kalian raih medali emas ini, saya ingin mengulik sedikit, kepo sedikit lah ya, terkait kehidupan pribadi kalian nih. Mungkin bisa dari Mas Afa nih. Kehidupan pribadi Mas Afa itu kesehariannya seperti apa, barangkali orangnya itu seperti apa gitu. Ya keseharian mungkin ini kalau liburan gitu. Pas waktu kapan? Maksudnya sampean tuh orangnya tuh seperti apa? Apakah pemalu, unyu-unyu banget, atau mungkin ya cengeng atau minder gitu? Ya saya kalau di sekolah, di kelas sih orangnya pendiam. Iya, pendiam. Kalau di rumah ya diam-diam menghanyutkan gitu ya. Ya kalau di rumah ya biasa aja sama orang tua gitu. Primadona sekolah ya? Maksudnya lirikan gadis-gadis melirik gitu. Idaman gadis-gadis enggak. Introvert gitu ya, lebih gitu. Tertutup. Kalau Mas Adi sendiri? Saya itu orangnya juga introvert. Tapi ketika saya menemukan teman yang cocok untuk
berbicara itu saya orangnya juga bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, siap. Ini kayaknya nih mereka berdua harus nongkrong dengan saya ya. Kan mereka berdua introvert nih, sedangkan saya ekstrovert banget, ya kan? Nah, cuma mereka berdua pintar, saya enggak, gitu kan? Nanti kita bisa berbagi. Mereka ngajari supaya saya pintar, mereka saya ajari supaya ekstrovert, kan gitu kan? Simbiosis mutualisme, ya toh? Oke, tadi tanda tangan lagi. Oke, sejauh ini peran orang tua itu seperti apa sih sejauh ini? Mungkin dari segala dukungan, secara finansial, materi, tenaga, doa dan sebagainya terhadap apa yang kalian lakukan. Ya, kalau dari saya sih orang tua sangat mendukung ya. Apalagi orang tua saya itu meminta agar saya itu selalu berprestasi saat SMA ini. Untuk menambah nilai-nilai rapot saya. Terus? Kalau dari saya ya orang tua selalu mendukung, selalu mendoakan. Apalagi waktu saat saya di Jakarta, beliau membacakan sholawat 10.000 kali pada saat malam hari. Itu luar biasa loh itu. Itu demi anaknya. Ya Allah ya, luar biasa ya. Itulah guys, Anda bahwa usaha apapun yang kita lakukan tanpa doa atau restu orang tua itu ya nothing impossible. Maksudnya tidak jadi apa-apa. Nah, makanya kalian kalau jadi anak itu paling tidak minimal minta restu orang tua, minta doanya orang tua. Apapun wujud orang tua kita itu patut kita syukuri gitu ya. Betul nggak? Oke. Ini tadi aku ingin tanya apa lagi? Aku ingin tanya terkait ini. Terkait kalian nih, pasti selepas dari SMA 1 Semas punya dong keinginan barangkali kuliah di mana, kemana ada. Kalau Mas Afa sendiri di mana? Kalau saya sih pinginnya ke UGM. Ambil yang jurusan teknik kimia. Kalau Mas Adi? Kalau saya sih rencananya ke Universitas Indonesia. Kalau yang kedinasannya yang ke STAN. Iya. Ya mungkin semoga lah terijabah apa yang kalian cita-citakan. Gitu ya. Sejauh ini kehidupan pribadi cewek mungkin ada pacar? Nggak ada. TTM? Nggak ada. Saking nggak ada ya? Nggak ada. Tenang cuma teman. Cuma teman. Gitu ya. Kalau orang pintar tuh cuma teman gitu ya. Beda kalau sama saya. Ini aku wis. Oke. Pengalaman terakhir nih melawan siapa yang mungkin menurut kalian itu lawan terberat ketika mengikuti ajang LKTI kemarin? Lawan terakhir ya mungkin tadi dari Thailand sama Bali. Iya, Bali. Thailand sama Bali. Bahkan dari Indonesia sendiri ya? Iya, dari Indonesia sendiri. Memang karya mereka apa? Kalau dari Bali saya kurang tahu. Mereka membuat semacam alat matematika, kurang paham. Soalnya yang dari Bali itu dari universitas, bukan dari SMA. Jadi levelnya agak di atas kami. Kalau kamu, Mas Adi? Menurut saya level terberat itu dari SMA Semarang. SMA Semarang. Dan SMA 21 Surabaya. Dari dalam negeri sendiri ya. Nah, ini kalian sebagai pelajar pasti tidak asing dong ya di tahun ini bahwa sebagian besar walaupun tidak semua sekolah itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, tanggapan kalian itu terkait kurikulum ini bagaimana? Itu nggak paham. Makanya seneng apa tidak kan Merdeka. Kalian kan sudah tidak harus K13 inilah itulah. Kan kami tetap pakai yang K13. Sebelum K13. Masih K13 ya. Tetapi implementasinya kan sudah merdeka banget. Atau masih tetap K13. Adik kelasnya yang baru. Cuma adiknya. Adiknya sebagian. Tapi walaupun tidak melakukan, walaupun adik kelas apa tanggapannya kalian terkait kurikulum Merdeka itu seperti apa? Ya mungkin lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi tahu kan terkait IKM itu apa? Tahu sedikit lah. Adi sudah ada proyek, ada P5 penerapan profil Pancasila yang notabene lebih banyak praktek, menemukan apa ya kan seperti itu kan? Seperti itu. Selain itu yang ingin saya tanyakan ke Mas Adi dan juga Mas Afa ini terkait di dunia Semas. Nah, gambaran kalian terkait Semas itu seperti apa sih? Mengasihkan lah atau mungkin menyebalkan atau mungkin hal lain gitu? Kalau dari saya
Sismas tuh asik sebenarnya, menyenangkan. Cuman kalau misalkan kalau misalkan kita ketemu orang pendiam nih, introvert juga, kalau mesti susah komunikasi juga. Nah, karena introvert. Iya. Mau ngomong apa bingung gitu. Soalnya di organisasi kami kebanyakan itu anak perempuannya itu introvert semua. Oh gitu. Ya ngomongin rumus aja kalau gitu kan. Ya kamu ngomong rumus gitu aja. Pasti nyambung ya toh. Soalnya organisasi kami yang laki-laki cuma 4. 4, yang lainnya cewek. Iya. Wih. Boleh dong digabung saya. Saya tuh kalau ada cewek itu selalu semangat gitu. Beda kalau sama laki-laki. Kalau Mas Adi, nih gambaran terkait SMA 1. Menurut saya Sismas itu keren, apalagi di alumninya. Oh iya, apa namanya? Jaringannya kuat. Kuat itu. Bahkan kalau ada adik-adik dari Sismas sendiri ya, teman-teman alumni itu sangat mendukung ya. Bahkan di beberapa kota itu ada. Bahkan mampu memfasilitasi sedemikian rupa. Gitu. Nah kira-kira di Sismas itu ada nggak sih guru favorit atau mungkin guru yang disebelin atau enggak gitu? Pasti dong. Walaupun kalian pintar-pintar pasti ada lah. Ada ya? Ada. Oke. Bisa disebutin? Nggak berani Pak. Artinya ada lah. Mungkin bukan lebih ke atau yang kita benci atau mungkin barangkali beliaunya tuh tegas banget atau disiplin supaya anak didik itu disiplin. Jauh lebih bermanfaat, bisa berprestasi dan sebagainya seperti itu ya. Oke, tanggapan kalian terkait dunia pendidikan di Kota Kediri ini seperti apa menurut kalian? Tanggapan di dunia pendidikan di di global di Kota Kediri. Kaca pandang sampean sebagai pelajar. Ya mungkin di dunia pendidikan harus lebih banyak itu sih melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah. Ya mungkin mengenai nggak hanya pendidikan ya, mengenai sosial juga bisa. Misalkan kan baru-baru ini ada nih kejadian bullying itu lebih harus diperhatikan juga. Artinya untuk melakukan lebih banyak giat untuk melakukan sosialisasi terhadap bullying terhadap anak atau teman antar teman dan sebagainya ya. Harus diperhatikan juga, nggak hanya dari pendidikannya. Dari luar pendidikan lah ya. Kalau Mas Adi? Nah, kalau menurut saya di dunia pendidikan itu kurikulumnya. Jadi kalau gonta-ganti, menurut saya itu malah menyesuaikannya, beradaptasinya itu lebih lama. Mungkin ada bakat terpendam yang belum kalian eksplor selain kir dan sebagainya? Merayu cewek misalnya? Ada ya? Ada. Mungkin sebelum kita akhiri nih, Mas Adi dan juga Mas Afan, pesan atau mungkin memberikan semangat terhadap pemuda-pemuda atau pelajar yang ada di Kota Kediri dan seluruh Indonesia mungkin yang melihat KNPI Talk hari ini, episode kali ini. Mungkin bisa disampaikan dari saya. Ya tetap semangat buat para peneliti muda di Indonesia, ciptakanlah inovasi baru. Ya kita nggak kalah kok sama negara lain, kita nggak kalah. Ya mungkin itu. Kamu? Dari saya untuk para pelajar di Indonesia tetap semangat, tetap selalu berdoa. Terus gapailah mimpi setinggi langit. Big applause dulu. Sebelum kalian beranjak dari KNPI Talk episode kali ini, target ke depan kalian tuh apa? Target ke depannya? Yang ingin kalian lakukan? Mungkin menjuarai LIPI sih. Menjuarai LIPI. Kalau kamu? Sama. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Mas Adi dan juga Mas Afa, sukses selalu, sukses untuk anak-anak di Kota Kediri yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.